Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari yang indah ini, saya, calon Master Guide Marwasas Fedorin, akan membawakan sebuah renungan singkat yang boleh sama-sama kita dengarkan. Dan biarlah renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan. Pada pagi hari ini saya akan membawa sebuah renungan yang berjudul Arti Sebuah Rumah. Di suatu kesempatan, ada seorang ayah yang dalam pekerjaannya sering dikirim oleh perusahaan ke luar negeri, seperti ke negara-negara yang indah, seperti Eropa, kota-kota yang maju di Cina. Dan ayah ini di dalam pergi melakukan tugasnya, penerbangan yang sering digunakan biasanya menggunakan pesawat yang bagus, seperti business class atau bahkan first class. Biasanya setelah menyelesaikan pekerjaan di tempat-tempat yang jauh, ada beberapa hari yang digunakan oleh sang ayah untuk berjalan-jalan dan menikmati suasana baru di kota tersebut. Dan foto-foto yang diabadikan oleh sang ayah, yang diabadikan juga tak kalah indah dan menarik. Tetapi di dalam kisah ini dikatakan ada orang lain yang merespon. Dikatakan, wah, senang sekali ya bekerja sambil jalan-jalan. Kemudian sang ayah menjawab, ya memang bagus, tetapi saya di sini dikirim oleh perusahaan sendiri. Istri dan anak-anak ada di rumah. Jadi, walaupun bagus, hati saya selalu tetap ingin pulang. Dari kisah ini kita diingatkan oleh sebuah kutipan yang dituliskan oleh hamba Tuhan Nyonya White di dalam Desire of Ages, halaman 416, paragraf yang ketiga dikatakan, Yesus tidak memikirkan surga sebagai sebuah tempat yang ia rindukan. Sementara kita, orang-orang berdosa, masih terhilang. Sungguh kasih yang luar biasa ajaib. Seperti ayah yang lebih memilih untuk pulang ke rumah bersama dengan keluarganya, dibandingkan menghabiskan waktu di negara dan kota yang sangat indah. Begitu juga Yesus lebih rindu untuk bersama-sama dengan kita di dunia ini yang penuh dengan dosa daripada menetap di surga dan membiarkan kita binasa. Dan karena begitu besar dan tak terduga kasih Yesus, ia mau menghabiskan lebih dari 30 tahun untuk hidup bersama-sama dengan umat-umatnya yang berdosa. Bahkan mengambil posisi kita yang seharusnya binasa. Dan setelah Yesus meninggalkan bumi untuk naik ke surga, ia pun berjanji, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tidak hanya itu, Yesus juga telah merubah kewarganegaraannya, seperti yang tertulis di dalam Alkitab, di dalam kitab Filipi 3 ayat 20 katakan, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kita tidak perlu repot-repot pergi ke kantor kedutaan untuk mengurus semuanya hal-hal tersebut. Secara rohani, keselamatan ini benar-benar 100% karena
kasih karunia Tuhan. Tidak sedikit pun jasa kita yang dapat membuat kita selamat. Seperti ayah di dalam kisah yang sudah kita dengarkan bersama, yang tidak dapat jauh dari keluarganya. Kasih Yesus bagi kita juga begitu besar dan ajaib, sehingga Ia telah menyediakan jalan supaya kita tidak lagi berpisah dari dirinya. Mari kita sekarang renungkan. Yesus telah melakukan segala-galanya bagi kita. Apa jawaban kita kepadanya? Maukah kita menerima pengorbanan dan pemberiannya yang sungguh luar biasa itu? Dan jika kita mau hidup bersama dengannya di tempat tinggal yang telah Ia sediakan, sudahkah kita melatih hidup kita di dunia ini untuk hidup seperti di surga? Dan sudahkah kita memiliki kebiasaan-kebiasaan surgawi? Apakah cara berpikir, makanan, rekreasi, dan semua yang kita lakukan sudah seturut dengan kehendaknya? Tuhan tidak menyediakan tempat tinggal, tetapi Ia juga rindu untuk membantu kita selama proses kita menuju ke tempatnya. Datanglah kepadanya melalui doa dan firman-Nya, mintalah pertolongannya, dan terimalah janji yang indah itu. Terima kasih, semoga renungan yang singkat ini boleh memberkati kita di hari yang indah ini. Tuhan Yesus memberkati.